Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan berbahagia ini kita angkat sebuah materi kita, meraih kekuatan iman. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kekuatan iman kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keterkaitan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keterkaitan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, maka kadar keimanannya pun semakin bertambah kuat dan berkembang, sehingga dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya, dan dia tidak mencintai serta membenci kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Keterkaitan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kekuatan imannya semakin baik. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat bagaimana kedekatan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Bukankah Anda sudah dijamin surga dan sudah diampuni dosa-dosa Anda?" Beliau menjawab bahwa inni uridu an akuna abdan syakura. Kedekatan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau beribadah sampai bengkak kakinya. Dan ketika ditanya oleh istrinya, beliau mengatakan, "Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur." Itu Rasul. Bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik itu dengan hatinya, dengan ibadahnya, maupun pandangan beliau dalam memperhatikan semua apa yang ada di alam raya ini, bahkan keterkaitan hati beliau sampai kepada kehidupan hari akhirat nanti. Begitulah seharusnya seorang hamba yang ingin imannya kuat dan kokoh, maka tidak ada jalan lain kecuali bagaimana dia mengaitkan hatinya kepada Rabb-nya. Ada kecintaan dalam dirinya yang tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan ini hadir tidak lain adalah karena setelah dia memperhatikan semua kekuasaan Allah di atas permukaan bumi ini. Ketika dia memperhatikan bagaimana rahmat dan nikmat Allah yang hadir di dalam dirinya, dalam kehidupannya, sehingga rasa cinta itu semakin bertambah dalam dirinya. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah semua yang engkau nikmati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, sejak kita lahir sampai kita menjalani kehidupan ini, sampai kita menikmati semua nikmat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, alam yang terbentang luas, pepohonan yang Allah ciptakan, binatang-binatang ternak yang Allah ciptakan, udara yang tidak pernah dipungut harganya. Perhatikanlah itu semua. Ketika kita melihat itu semua, maka kita merasakan begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu luar biasa nikmat Allah kepada kita. Maka saat seorang hamba berzikir atas segala rahmat dan nikmat Allah dan berfikir atas segala ciptaannya, disitulah hadir kedekatan seorang hamba, kedekatan hatinya kepada Rabb-nya, karena begitu banyak rahmat dan nikmat. Belum lagi dia membuka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kekuasaan Allah itu bukan hanya di dunia. Maliki yaumiddin. Allah itu berkuasa
juga di hari akhirat nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang telah menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah sifat dan sikap, kondisi keimanan seorang hamba dalam perjalanan hidupnya. Hatinya selalu terpaut dan terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berzikir atas segala cipta, atas segala rahmat dan nikmat Allah, dan dia berfikir atas semua ciptaan Allah yang ada di atas permukaan bumi ini. Yang kedua, doa. Seorang hamba adalah fakir, butuh dan lemah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah. Maka doa tersebut melambangkan kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya. Kekuatan doa itu akan memberikan rahmat dan nikmat kepada yang berdoa. Doa itu melambangkan bagaimana lemahnya seorang hamba. Doa itu melambangkan bagaimana butuhnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Doa itu juga melambangkan bagaimana ibadahnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Lihatlah. Hari ini kita melihat bagaimana Los Angeles, California, Amerika, hanya dengan serpihan-serpihan api, tiupan angin yang kencang yang menghasilkan gesekan-gesekan yang kemudian menimbulkan api. Itu baru sedikit ayat-ayat Allah yang nampak di atas permukaan bumi ini. Sudah membuat negara adik kuasa yang katanya mereka adalah hebat, yang katanya mereka adalah kuat. Baru sedikit ayat-ayat Allah, baru sedikit tentara Allah yang hadir di atas permukaan bumi ini. Ternyata manusia itu lemah. Para pemadam kebakaran tak sanggup memadamkan api. Dan berbagai macam memadamkan api. Ternyata itu hanya sedikit dari ayat-ayat Allah yang tampak di atas permukaan bumi ini. Mereka tidak berkuasa. Bagaimana dengan banjir besar? Bagaimana dengan angin topan? Bagaimana dengan gempa bumi? Baca dan lihatlah kisah orang-orang terdahulu. Karena mereka ingkar kepada Allah, ada di antara mereka yang diazab dengan hujan batu. Ada di antara mereka yang diazab dengan angin. Ada di antara mereka itu yang diazab dengan suara gemuruh halilintar. Ada di antara mereka yang diazab buminya dibalik, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Itu semua ayat-ayat Allah harus kita baca. Kisah-kisah orang terdahulu yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah bukti terikatnya seorang hamba kepada Rabb-nya, dan doa adalah bukti kekuatan iman bagi seorang hamba. Yang ketiga, tafakkur, memikirkan tentang makhluk Allah dan ciptaan Allah serta keagungan Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir. Semua ciptaan Allah itu harus difikirkan untuk menambah kekuatan iman. Memikirkan ciptaan Allah akan menguatkan keimanan kita. Memikirkan ciptaan Allah akan menyegarkan otak kita. Memikirkan ciptaan Allah akan menyadarkan kita betapa lemahnya kita. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Lihatlah diri kita. Semakin bertambah usia kita, kita semakin lemah. Pandangan kita kabur. Gigi kita pada gugur. Pendengaran kita tidak teratur. Berjalan kita terkukur-kukur.
Kalau makan pakai bubur, sebentar lagi masuk kubur. Itulah kondisi. Bertambah lemah, dan bertambah lemah. Semakin lama kita hidup di dunia, maka semakin berkurang jatah kehidupan kita. Semakin dekatnya kita kepada kematian. Semua yang kita fikirkan yang ada di atas permukaan bumi ini, dan memikirkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, itu akan menguatkan iman seseorang. Jangan berhenti berfikir, tentunya dengan dasar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi membaca Al-Quran. Al-Quran yang dibaca akan memberikan kekuatan iman sebagai bukti dekatnya seorang hamba dengan Rabb. Setiap ayat-ayat yang dibaca akan memberikan sugesti semangat dalam hidupnya. Setiap ayat-ayat yang dibaca menggugah dirinya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Setiap ayat-ayat yang dibaca semakin menyadarkan dirinya akan makna hidup dan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah beramal soleh. Beramal soleh adalah bentuk dekatnya seorang hamba kepada Rabb dan bukti kekuatan iman seseorang. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Allah menggandengkan antara iman dan amal soleh. Maka oleh karena itu, beramal soleh adalah bukti keimanan seseorang. Beramal soleh adalah bukti seorang hamba dekat dengan Rabb-nya, ibadah wajib dan ibadah sunat yang dia laksanakan. Dan yang terakhir adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan muraqabatullah. Inilah beberapa sifat yang akan menguatkan keimanan seseorang sekaligus bentuk kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.